Ya, shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, saudara-saudari kami yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang berada di Indonesia dan sekitarnya. Selamat sore menjelang malam bagi saudara-saudari kami yang terkasih di dalam Tuhan Yesus yang berada di belahan dunia di Amerika. Dan kami secara khusus melepaskan shalom bagi negara bagian Hawaii yang berada di Amerika Serikat yang sedang berduka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera, kasih Tuhan turun atas seluruh tanah Hawaii dengan penduduknya. Juga kami Tuhan memberi shalom kepada saudara-saudari kami yang terkasih yang berada di Eropa dan sekitarnya. Mari saudara-saudariku yang terkasih, kita mulai renungan kitab Wahyu pada pagi ini. Biarlah kita mendengarkan satu pujian yang dibawakan oleh Ibu Murni, Ku Berdiam Dekat Bapa. Kami persilakan. Berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman, kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman, kekuatan. Dalam hadiratnya ku
temukan kasih-Nya. Terima kasih Bu Murni. Biar terus kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan membaca firman Kitab Wahyu pasal 11 yang akan dibawakan oleh hambanya Pak Aras. Kami persilakan. Baiklah. 2 saksi Allah, Wahyu 1 sampai 19. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Sinyalnya ya. Ya, atau saya ya, sinyalnya dia ya. Iya. Pak Aras, nggak kedengaran Pak Aras. Pak Aras. Oke, baik, saya akan ulang ya, teman-teman semua, saya akan ulang. Pembacaannya diambil dari, ini siapa lagi yang mengganggu ini? Oke, ayatnya begini, dari Wahyu 11. 2 saksi Allah. Kemudian diberikan kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberikan tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiam di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan.
Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian, masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Sangkakala yang ketujuh nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakala dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, "Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya." Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, "Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi." Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih hambanya Bu Hening yang sudah membacakan. Maaf sedikit gangguan tadi. Saya juga minta maaf. Tadi kita belum berdoa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, dari awal pertengahan sampai akhir, kami tadi sebenarnya sudah berdoa sebelum renungan pagi ini. Tuhan, kami sekali lagi minta seluruh perlengkapan senjata-Mu, bahkan malaikat-Mu berjaga-jaga, mengcover melindungi kami secara khusus untuk pembacaan dan sharing Tuhan pada pagi ini. Bapa, biarlah hamba-Mu Pak Daniel Palungan, Demin, Engkau urapi, berkati, beri pewahyuan daripada-Mu. Hanya isi hati-Mu yang disampaikan, kuasai beliau dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biarlah hikmat pewahyuan yang daripada-Mu keluar dari mulut bibir lidah beliau. Apa yang disampaikan benar-benar apa yang seharusnya terjadi dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Bukan pikiran beliau, tetapi dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hanya hikmat daripada-Mu yang disampaikan. Seluruh peralatan kami
Tuhan tolong data kami, internet kami, listrik dalam keadaan baik, kami dan seisi rumah kami, baik kami yang ada di Zoom dan yang mendengar siaran pada pagi ini atau siaran tunda. Tuhan tolong kami semua. Kami sungguh membutuhkan Engkau dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami merasakan sungguh peperangan nyata Tuhan. Tapi roh yang ada di dalam diri kami semua lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Intimidasi iblis kami tolak dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah semua berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Kami persilakan Pak Pendeta Daniel Palungandonin untuk sharing firman Wahyu pasal 11, waktu dan tempat. Kami persilakan. Puji Tuhan, terima kasih Bu Hana, Bu Eni yang sudah memulai. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita masuk dalam satu pasal yang boleh dibilang ini merupakan sentral dari periode 7 tahun masa aniaya itu. Sentral di sini bukan fokus ya, tetapi kalau kita bagi 7 tahun itu menjadi 3,5, maka Wahyu pasal 11 ini berada di akhir dari 3,5 tahun pertama dan awal dari 3,5 tahun yang kedua. Ya, jadi ingat gambar yang saya sudah tayangkan di pendahuluan itu, bagaimana kitab Wahyu itu di kelompok-kelompokkan berdasarkan waktu-waktu dan tempat kejadiannya secara garis besar. Nah, ini kita ada di 7 tahun masa antikris yang berlangsung di bawah bumi, ya, di atas bumi. Kan ada yang di atas langit, awan-awan itu, ya, ini di atas bumi. Dan itu dibagi 2, 3,5 tahun pertama, 3,5 tahun yang kedua. Nah, 3,5 tahun yang pertama itu sudah diwarnai dengan 7 meterei dan 7 sangkakala, ya. Nah, sebelum masuk kepada peniupan sangkakala yang ke-7 yang merupakan daftar dari 7 cawan itu, maka ada beberapa hal yang dijelaskan ya untuk mengantarai atau secara interval di antara penghukuman dan 7 cawan itu. Nah, mari kita baca bersama-sama. Nah, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Nah, dari ayat 1 ini kita melihat saudara bahwa sudah mulai ada pemisahan ya antara orang-orang yang takut kepada Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan pada masa tribulasi itu, ya, dengan orang-orang yang tetap berkeras kepala, tidak mau percaya kepada Yesus yang sudah sungguh-sungguh nyata menyatakan kuasa keilahiannya dari 3,5 tahun yang pertama itu. Nah, jadi itu ukurlah. Nah, yang kedua, tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa, lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Nah, jadi kita melihat bagaimana kota Yerusalem itu yang di tengah-tengahnya ada bait Allah, ya. Ini akan merupakan tempat di mana berlangsungnya peristiwa-peristiwa yang terdapat di pasal 11 ini. Ya, jadi di kota Yerusalem, kota suci, kota di mana Yesus disalibkan. Ya, jadi saya mau tegaskan itu supaya Bapak Ibu bisa melihat bahwa ini
ada kepentingan saya angkat ini, bahwa ini tidak menunjuk kepada seluruh bumi, walaupun nanti kita akan melihat bahwa dampak dari peristiwa yang terjadi di Yerusalem itu berlangsung untuk seluruh bumi, tetapi ternyata ada satu tempat yang dilokalisir untuk menjelaskan, mendeskripsikan, khususnya nanti kedua tokoh ini yang saya akan bahas. Ya, jadi seandainya seluruh bumi itu disorot dari jauh, maka kemudian di-zoom, ya, di-zoom, diperbesar untuk menyoroti khusus peristiwa-peristiwa yang terjadi di kota yang suci itu, ya. Jadi bukan berarti kemudian di tempat lain tidak berlangsung adanya penghukuman itu, tetapi ini disoroti saja satu titik, yaitu apa yang berlangsung di kota suci itu. Ya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Nah, yang pertama yang saya mau tegaskan di sini, keterangan waktu di dalam Kitab Wahyu itu sangat spesifik. Ya, sangat spesifik. Dan keterangan waktu yang dinyatakan di dalam Kitab Wahyu itu literal. Ya, saya mau tegaskan ini lagi untuk menyadarkan penafsir kerajaan 1000 tahun yang mengatakan bahwa 1000 itu bukan merupakan satu periode waktu yang tertentu, tetapi itu satu periode waktu yang panjang, yang mereka sendiri tidak bisa menjelaskan dan tidak mampu untuk memberikan ayat-ayat referensi di dalam Alkitab bahwa angka 1000 itu lambang. Nah, di situ kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh penafsir-penafsir alegori Kitab Wahyu itu. Mereka mengatakan itu melambangkan satu waktu yang panjang, tetapi mereka tidak bisa menunjukkan referensi ayat-ayat Alkitab. Mereka mengatakan itu lambang, tetapi mereka juga tidak bisa memberikan satu dukungan ayat Alkitab yang mengatakan bahwa 1000 itu sungguh merupakan satu lambang yang secara khusus merujuk kepada Wahyu pasal 20. Nah, jadi saya tegaskan itu Bapak Ibu, bahwa Kitab Wahyu ini adalah kitab literal, kitab sejarah. Memang di dalamnya ada pemaparan-pemaparan yang puitis yang berupa ungkapan, tetapi jelas juga Alkitab Wahyu maksudnya itu dapat memberikan satu pemahaman, pemaknaan terhadap simbol-simbol itu yang saya sudah buktikan. Saya rujuk beberapa bagian Perjanjian Lama yang mendukung bahwa Kitab Wahyu itu adalah kitab historis, ya. Nah, jadi mengenai waktu itu berlangsung selama 42 bulan lamanya, ya, 1260 hari di dalam ayat yang ketiga. Jadi disebut bulannya, tetapi juga disebut harinya, karena hari bagi kalender Yahudi itu 1 bulan 30 hari. Nah, yang kedua, siapa 2 saksi ini? 2 saksi ini oleh penganut paham premil post-trib, ya, yang percaya bahwa gereja akan diangkat di awal kerajaan 1000 tahun, tetapi di akhir masa tribulasi. Nah, salah satu argumentasi mereka itu berbasis kepada 2 saksi ini, bahwa 2 saksi ini bukan berbicara tentang person, tetapi 2 orang ini adalah simbol dari gereja. Nah, itu lagi yang saya mau angkat hari ini. Kenapa tadi saya sebutkan kota Yerusalem itu berkali-kali? Karena 2 saksi ini akan melayani, akan mengalami pembunuhan di kota Yerusalem. Berarti mereka adalah satu lokal tertentu. Sementara gereja, kalau katakanlah gereja, ya, saya tidak setuju ada gereja di masa tribulasi. Tetapi katakanlah kalau gereja masuk di dalam masa tribulasi, maka gereja bukan hanya ada di Yerusalem, tetapi gereja ada di seluruh bumi. Ya, tetapi saya sudah katakan di awal bahwa gereja tidak masuk di dalam masa tribulasi. Nah, jadi wilayah pelayanan daripada 2 saksi ini terbatas di kota Yerusalem, tetapi dampak pelayanan mereka itu akan sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, jadi saya sudah sampaikan 2 saksi ini bukan gereja,
Dan keterangan waktu di dalam Alkitab itu sangat jelas, ada jam, ada hari, ada bulan, ada tahun, ya. Jadi penafsir alegori, ya, coba dijelaskan itu dan coba kasih ayat-ayat pendukung yang membuktikan bahwa penafsiran saudara itu dapat dipertanggungjawabkan secara alkitabiah. Karena kalau tidak, kita akan terus berbantah, berdebat, yang satu berbicara berdasarkan data, tetapi penafsir alegori itu berbicara berdasarkan rasa, selera. Ya, itu yang membuat kelompok hamba-hamba Tuhan itu terjadi hubungan yang disharmonis, karena yang satu berbicara berdasarkan data fakta, tetapi yang lain berbicara berdasarkan asumsi, berdasarkan rasa, selera. Nah, ini saya agak sedikit emosi bicara di sini. Artinya apa? Saya jiwai apa yang saya katakan kepada saudara, karena membuat sesuatu yang menggemaskan gitu loh. Tidak ada fakta dasarnya, tidak ada fakta-fakta pendukungnya, tetapi dipegang secara kekeh, secara kuat gitu loh. Nah, ya, jadi pendengar Sema Adonai hari ini itu pegang baik-baik, ya, dan tegaskan bahwa Pendeta Daniel itu memahami kitab Wahyu secara historis, bukan secara alegori, ya, jelas, ya. Nah, mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan. Nah, kenapa tidak disebutkan namanya di sini, saudara-saudara, tetapi mereka diungkapkan dengan perbandingan tertentu di dalam Alkitab. Dan bagi saya, ini berarti bahwa kedua tokoh ini bukan pribadinya yang mau ditonjolkan, tetapi karya mereka, pelayanan mereka, buah pelayanan mereka itu, ya. Jadi dua saksi ini, tapi walaupun begitu, saudara-saudara, bukan berarti tidak bisa ditafsir. Dan saya akan membuktikan ini kepada saudara bahwa satu tadi bukan gereja, ya, tetapi yang kedua di sini adalah, di sini juga ada beberapa hipotesa tentang dua saksi ini. Ada yang mengatakan itu adalah Elia dan Musa. Dasar argumentasinya adalah bahwa yang satu menutup langit sehingga tidak turun hujan, Musa itu mengubah air menjadi anggur. Ya, sekali lagi namanya disembunyikan. Jadi jangan serta-merta mengklaim hanya dari indikasi-indikasi, ya, deskripsi-deskripsi yang tidak begitu tegas menunjuk kepada siapapun. Ya, tetapi dua orang ini tidak juga harus dicari sumber-sumber data-datanya dari dalam Alkitab. Maka di dalam Alkitab itu ada tiga kemungkinan dari siapa tokoh-tokoh ini. Yang pertama itu adalah Elia, yang kedua adalah Musa, yang ketiga adalah Henok. Nah, mana dua dari tiga orang ini yang disebutkan di dalam kitab Wahyu? Yang pertama, Elia itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Karena satu, Elia diangkat hidup-hidup ke surga, dan kemudian didukung juga dengan mujizat-mujizat bahwa dia pernah melakukan ini dan pernah melakukan itu. Ya, tetapi yang kedua, Musa itu mengundang tanda tanya yang besar. Memang dikatakan bahwa dia pernah mengubah air menjadi darah. Tetapi dikatakan di dalam ayat yang ke-6 itu, mereka mempunyai kuasa untuk mengubah air menjadi darah. Mereka berdua, yaitu dua saksi itu, secara berganti atau secara bersamaan, kedua-duanya pada waktu itu diberi otoritas untuk bisa mengubah air menjadi darah. Jadi tidak spesifik menunjuk kepada satu orang. Demikian juga yang menutup langit sehingga tidak turun hujan, itu juga mereka. Baik A maupun B. Tetapi karena satu data yang sangat kuat dari Alkitab bahwa Elia itu tidak pernah mengalami kematian,
maka barulah pada masa tribulasi itu Elia akan mengalami kematian. Nah, yang kedua di dalam Alkitab itu, Musa. Kenapa bagi saya Musa ini tidak terlalu kuat data-datanya? Bukan saja karena mujizat itu bukan terletak kepada kuasa Musa, tetapi mujizat itu terletak kepada kuasa Tuhan, dan Tuhan bisa menyuruh saja si A, si B, si C untuk melakukan mujizat yang sama. Tetapi data yang paling kuat yang saya jadikan sebagai satu referensi untuk menolak bahwa itu adalah Musa, karena di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27, ya, Ibrani pasal 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja. Mati di sini adalah mati jasmani, perpisahan antara tubuh dan roh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah Elisa belum pernah mati seperti Elia? Ya. Kalau kita baca di dalam kitab Ulangan, ya, itu jasad Musa diperebutkan antara malaikat terang dan malaikat gelap. Yang menjadi masalah di dalam kematian Musa itu bukan kematiannya, tetapi di mana kuburnya. Itu yang menjadi masalah. Jadi tidak ditemukannya kuburan Musa itu bukan berarti, ya, kuburan di situ pusara. Kalau wilayah tempat penguburannya jelas, ya, di dalam Alkitab itu dan saya buka peta. Tetapi pusara dari Musa itu yang tidak ditemukan. Nah, jadi jelas di dalam kitab Ulangan itu bahwa Musa mati. Dan itu sudah memenuhi ketentuan Allah bahwa manusia mengalami kematian satu kali. Nah, jadi dengan dasar ini saya menolak bahwa dua saksi di dalam kitab Wahyu itu adalah Elia dan Musa. Sehingga bagi saya, yang paling tepat dan dapat dipertanggungjawabkan bahwa dua saksi itu adalah Elia dan Henok, karena Henok tidak mengalami kematian sama seperti Elia. Dua-duanya diangkat. Dan kemudian nanti di masa tribulasi ini mereka akan ditugaskan. Nah, bagaimana dengan mujizat? Kalau kita baca di dalam ayat yang kelima, ini bukan mujizat Musa di sini. Jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka. Tuh. Jadi Musa tidak pernah mengeluarkan api dari mulutnya. Jadi karena itu bukan berarti saya tidak menghargai Musa dalam hal ini Bapak Ibu, ya, bukan itu maksud saya. Tetapi artinya kalau kita mau cari siapa dua tokoh yang akan mengambil peran yang sangat penting pada masa tribulasi itu, maka itu adalah Elia dan Henok. Yang satu karena sudah mengalami kematian, Musa. Henok belum mengalami kematian. Soal mujizat itu bukan tergantung kepada nabinya, tetapi mujizat itu tergantung kepada Tuhan yang mempercayakannya kepada para nabi. Nah, jadi soal saudara setuju atau tidak setuju, tetapi saya sudah sampaikan argumentasi saya, dan argumentasi itu berdasarkan data-data, dan hanya orang yang berkeras kepala, keras hati yang tidak percaya kepada data-data. Ya. Dan saya sedih kalau ada dokter yang sudah dikasih data, tapi data itu diabaikan dan dia lebih suka berprinsip dengan asumsi yang tidak ada dasarnya. Ya, jadi kita melihat di situ ayat yang kelima dan ayat yang keenam bahwa juga ada proteksi Tuhan. Ya, siapa yang hendak menyakiti dua hamba Tuhan ini, maka Tuhan melengkapi mereka dengan kuasa untuk membalas orang-orang yang mau menyakiti itu. Dan jikalau orang-orang yang hendak menyakiti mereka, maka mereka juga harus mati. Ya, jadi bagaimana Tuhan telah menetapkan satu konsekuensi bagi orang-orang yang mau mencoba mengganggu dua hamba Tuhan yang dipersiapkan secara khusus itu. Nah, ayat yang ke-6 saya sudah sampaikan tadi.
Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari dalam jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Ya, jadi ada binatang yang keluar dari jurang maut. Ya. Jadi sebelum saya jelaskan binatang ini, saya mau jelaskan dulu tentang kapan kematian dua saksi ini. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa mereka muncul di tengah-tengah masa tribulasi. Di permulaan 3,5 tahun yang kedua. Lalu dikatakan bahwa mereka akan melayani selama 42 bulan lamanya, ya, ayat yang ketiga, supaya mereka bernubuat sambil berkabung selama 1260 hari lamanya. Jadi artinya bahwa dua saksi ini akan hidup di bumi masa tribulasi itu selama 3,5 tahun. Berarti mereka akan berperan, bermain di dalam peristiwa-peristiwa 3,5 tahun yang kedua itu. Nah, baru nanti di ujung dari masa tribulasi itu, maka mereka akan dibunuh. Nah, jadi waktunya dibunuh itu, dua saksi itu di akhir dari masa 3,5 tahun yang kedua, atau akhir dari 7 tahun masa tribulasi. Nah, binatang yang anak tadi itu ya, yang keluar dari jurang maut ini adalah antikris itu. Ya, ini tidak ada pendahuluan, tetapi nanti kita akan dijelaskan oleh Wahyu sendiri di pasal-pasal berikutnya, khusus nanti di pasal yang ke-13 ya. Jadi antikris akan membunuh dua saksi itu di akhir dari masa tribulasi. Ya. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, ya. Jadi di Yerusalem, di pusat kota, karena di jalan raya. Dan kota itu secara rohani, ya, ini secara rohani di sini bukan berarti simbol, ya. Kota itu bukan simbol, tetapi dijuluki. Kota Yerusalem pada waktu akan dijuluki dengan Sodom dan Mesir. Apa Sodom dan Mesir? Adalah kota-kota di mana manusia menunjukkan perlawanan pemberontakannya kepada Tuhan. Jadi, kalau kota besar, kota Yerusalem itu disebut sebagai kota Sodom dan Gomora, Sodom dan Mesir, itu berarti bahwa memang pada waktu itu, pada masa tribulasi yang akan datang, itu Yerusalem akan menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang takut, takut kepada antikris yang memberontak kepada Tuhan. Dan karena itu, kota itu penuh dengan kejahatan. Tetapi di dalamnya ada bait Allah, dan di dalamnya ada orang-orang yang sedang beribadah karena takut kepada Tuhan. Nah, jadi dikasih julukan Sodom dan Mesir. Sama seperti di Wahyu pasal 18 nanti, bagaimana kota Roma itu akan dijuluki Babel. Ya, itu juga dapat disebut dalam kalimat ini arti rohani. Jadi Roma dirohanikan sebagai Babel. Kenapa? Karena semua kejahatan-kejahatan Babel itu diadopsi seutuhnya oleh Roma baru yang akan muncul di atas muka bumi ini. Nah, jadi sama seperti ini. Yerusalem digelari Sodom dan Mesir karena pada waktu itu Yerusalem akan dipenuhi dengan orang-orang yang memberontak, melawan, dan anti Tuhan. Dan orang-orang dari segala... Oh, tunggu dulu. Saya lewat ya. Mayat mereka tergeletak. Tidak dikubur. Ya, ayat yang ke-9 juga. Tidak memperbolehkan mayat itu dikubur. Ya, ada satu ayat yang saya sempat baca tapi saya lupa.
raja-raja, nabi-nabi, orang-orang suci itu dikeruk dari dalam tanah, lalu tulang belulang mereka itu dilemparkan untuk menjadi pupuk dan menjadi makanan binatang-binatang. Itu adalah satu tanda penghinaan, tanda kemarahan. Nah, jadi kalau dua saksi ini mayat mereka itu tidak dikuburkan, berarti mereka ini direndahkan. Tidak ada penghormatan sama sekali kepada dua orang ini. Karena memang antikris tidak merasa berkepentingan untuk memberi penghormatan kepada kedua saksi ini. Ya. Tetapi justru itu dilakukan untuk memperlihatkan kepada seluruh dunia, ya, seluruh dunia, bahwa siapa yang mau melawan kepada penguasa raja yang berkuasa pada masa antikris itu, maka mereka akan mengalami hal-hal yang demikian. Akan dibunuh, dihinakan, direndahkan, tidak diperlakukan secara manusiawi. Nah, jadi itu saudara-saudara, ya. Nah, ini reaksi dari masyarakat atau rakyat, ya. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, atas dua saksi itu, dan mereka berpesta dan mereka saling mengirim hadiah karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di bumi. Nah, ini alasan kenapa tidak dikuburkan, supaya seluruh bumi itu juga merasakan betapa pedihnya penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang melawan kepada antikris, ya. Ini sama seperti apa yang terjadi di Hawaii, itu ya, membuat kita miris, membuat kita sedih, ya. Kejadiannya di jauh sana, tetapi kita merasakan di sini karena kita punya sifat empati kepada saudara kita. Nah, sama seperti ini. Kejadiannya di Yerusalem, tetapi di seluruh penjuru bumi akan merasa kepedihan, merasa, ya, tanda petik ketakutan karena perlakuan antikris itu sungguh-sungguh kejam, ya. Seperti kami di Indonesia, ya, puji Tuhan, ya, sejak Jokowi ini kita tentram, tetapi sebelum-sebelumnya itu bagaimana gereja-gereja itu hidup di dalam ketakutan, ketegangan karena ada kelompok-kelompok ormas yang suka-suka hati bisa mendatangi dan menghancurkan. Ya, jadi ada ketakutan. Nah, pada waktu itu orang-orang percaya itu melihat secara langsung apa yang terjadi dan karena itu mereka juga terintimidasi. Nah, jadi 3,5 hari itu merupakan pesta kemenangan bagi antikris dan pengikut-pengikutnya. Mereka saling memberi hadiah tanda kemenangan. Nah, setengah hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Oh, ini pengulangan ini, pengetikan yang salah ini. Ya, menjadi sangat takut. Karena bagaimana bisa terjadi hal seperti ini? 3,5 hari mereka berpesta pora, ya, bergembira, bersukacita. Tetapi tiba-tiba sukacita itu berubah menjadi ketegangan. Ya, saudara bisa lihat di video-video atau di film-film. Itu saya percaya bahwa ketika dua saksi ini mulai bergerak untuk hidup dan bangkit berdiri lagi, maka semua mata yang tadinya bersorak-sorak, bertepik gembira itu tiba-tiba berdiri kaku kayak patung, mata mereka terbelalak dan mulut mereka menganga. Ya, saudara lihat aja itu. Kemudian kamera itu diputar dari satu ke satu yang lain dan semua orang yang ada di kota yang puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu itu
berdiri kaku bagaikan patung oleh karena ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Orang yang sudah 3 hari sudah busuk, mungkin sudah mulai belatungan, tetapi tiba-tiba bergerak, bangun, berdiri tegak di hadapan mereka. Oh saudara-saudara, itu sesuatu yang sama sekali tidak pernah diprediksi oleh antikris dan pengikut-pengikutnya, tetapi semua itu sudah berada di dalam rancangan kekal Tuhan dan direalisasikan pada 3,5 hari yang kematian 2 saksi itu. Ya. Dan mereka yang diam di bumi bergembira. Oh, ini kok diulang lagi nih. Ya. Oh, saya memang copy 2 kali. Ya. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, kepada 2 saksi itu, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Nah, jadi kita melihat di sini bagaimana Tuhan melakukan segala cara atau bisa mempergunakan segala cara untuk menunjukkan keagungan dan kemuliaannya, dan pada akhirnya akan ada pengakuan bahwa sungguh Tuhan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Allah yang hidup. Dan nanti kita akan melihat di bagian akhir dari kisah ini bagaimana pada waktu itu banyak orang akan bertobat dan percaya kepada Tuhan. Tetapi untuk bisa sampai ke situ, ternyata hamba-hamba Tuhan itu direlakan untuk mengalami siksaan, hambatan, bahkan kematian. Namun bukan berarti Tuhan kalah, tetapi Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Dia membangkitkan orang itu lalu diangkat naik ke surga, ke langit, dan kemudian diselubungi dengan awan. Dan mata orang-orang yang tadinya masih sedang berdiri kaku kayak patung itu karena mujizat itu, mata mereka dan muka mereka perlahan-lahan mulai terangkat ke atas. Tiba-tiba awan melenyapkan 2 saksi itu dari pandangan mereka. Artinya apa? Seperti Yesus diangkat ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya, lalu Yesus itu disambut dengan awan sehingga lenyap dari pandangan murid-murid. Itu berarti apa? Yesus masuk di dalam kemuliaan ilahinya, lalu sama seperti 2 saksi ini juga ketika diangkat lalu diselubungi dengan awan, artinya mereka masuk ke dalam kemuliaan Allah, disaksikan oleh manusia seluruh muka bumi. Nah, pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh. Ya, kota Yerusalem 1/10-nya rubuh karena gempa bumi yang dahsyat, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan. Nah, ini nih saya katakan tadi, mereka memuliakan Allah. Ya, jadi saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa pembalasan seperti yang tadi dikatakan, siapapun yang akan menyakiti mereka, api dari mulut mereka itu akan menyambar lawan-lawan mereka itu. Dan siapapun yang membunuh mereka, mereka akan mati secara demikian. Dan kita melihat di ayat yang ke-13 ini, bahwa kematian 2 hamba Tuhan itu dibalas langsung oleh Tuhan dengan runtuhnya 1/10 dari kota Yerusalem, dan mati 7.000 orang yang, ya ini saya tidak pasti, tetapi yang waktu itu masih sedang berdiri kaku. Tiba-tiba gempa bumi datang, tiba-tiba mereka roboh ditimpa oleh bangunan-bangunan yang runtuh itu, bahkan mungkin ada yang masuk ke dalam tanah oleh karena retakan-retakan tanah akibat gempa bumi itu. Nah, jadi dibalas secara langsung oleh Tuhan. Nah, jadi itu berbicara tentang 2 saksi. Ya, 2 saksi ini pribadi. Karena dia pribadi, mereka bukan melambangkan. Ya, jadi orang yang mengatakan 2 saksi ini adalah gereja, harap melalui penjelasan ini dirubah. Bahwa itu bukan gereja, tetapi itu adalah 2 hamba Tuhan secara pribadi.
yaitu Elia dan Henok. Mereka ya akan melayani selama 42 bulan, selama 1260 hari, atau selama 3,5 tahun. Ya, jadi ada juga yang mengatakan bahwa 7 tahun itu dibagi 2. 3,5 tahun pertama sudah terjadi pada masa pelayanan Yesus, jadi yang tersisa kemudian ini tinggal hanya 3,5 tahun. Nah, itu juga satu, saya katakan bukan penafsiran, tetapi itu asumsi yang salah, karena mereka tidak membaca Daniel pasal 9 ayat yang ke-27. Ya. Nah, jadi itu kesimpulan dari pasal 11, 1 sampai 13. Nah, kemudian ada satu peristiwa berikut ya. Celaka yang kedua sudah lewat. Lihat celaka yang ketiga segera menyusul. Nah, celaka yang kedua itu adalah sangkakala yang kelima, sangkakala yang keenam. Kenapa ini disebut celaka? Karena penghukuman yang dijatuhkan Tuhan dengan 4 sangkakala yang pertama itu tidak sebanding dengan 3 sangkakala yang berikut. Dan 2 sangkakala itu kita sudah lihat di pasal 10 dan pasal 9 dan pasal 11 ini menunjuk kepada kapan dimulainya pencurahan cawan itu ke atas muka bumi. Ya, nah itu disebut sebagai celaka yang ketiga. Ya, 7 cawan. Ini berarti kedahsyatannya akan lebih dibandingkan dengan apa yang sudah terjadi dengan 7 materai dan 7 sangkakala, bahkan 2 celaka yang pertama. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Pujian berdasarkan dengan janji Alkitab, berdasarkan dengan keyakinan mereka, bahwa tidak akan lama lagi pemberontak-pemberontak, musuh-musuh Allah itu akan dilenyapkan, dan kemudian sesudah itu, Yesus, Tuhan kita, anak domba Allah yang telah disembelih itu, akan memegang kekuasaan sampai selama-lamanya. Nah, di sini saudara-saudara, ini disampaikan secara sintesa. Artinya, masa pemerintahan Yesus itu hanya disebutkan saja 1 kali, tetapi di dalam masa pemerintahan Yesus ini masih akan dibagi 2, tetapi keduanya sudah tidak terputus lagi oleh apapun. Ya, pada masa pemerintahan mesianik di atas muka bumi 1000 tahun lamanya, dan sesudah itu akan tercipta langit baru dan bumi baru, dan di sana Yesus akan memerintah juga sampai selama-lamanya, sebagaimana Bapa memerintah sampai selama-lamanya. Nah, jadi disebutkan 1 kali, tetapi di dalamnya ada 2 periode waktu yang cukup panjang, ya, 1 1000 tahun dan 1 kekal. Nah, saya tidak sebut cukup panjang yang kekal itu, tetapi yang 1000 tahun itu cukup panjang itu, ya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka. Ya kan, ingat ya, di Wahyu pasal 4 itu, takhta yang maha kudus dan duduk di atasnya yang maha kudus itu, lalu di sekelilingnya ada 24 takhta yang diduduki oleh tua-tua Israel. Yang saya tafsirkan itu 24 nabi dan 24 rasul, selain dari 4 makhluk. Nah, dan tua-tua itu berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena engkau telah memangku kuasamu
yang besar dan telah memulai memerintah sebagai raja. Nah, tentu ini dikisahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir masa tribulasi, ya. Tetapi awalnya tadi adalah bangkitnya dua saksi, lalu kemudian akhirnya mati, akhir masa tribulasi itu maksud saya 3,5 tahun kedua itu. Nah, lalu di akhir dari masa tribulasi itu juga baru dikatakan di sini Tuhan itu akan memangku kekuasaan sampai selama-lamanya. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Nah, ini semacam satu rangkuman, tetapi bahwa di akhir dari masa tribulasi itu memang akan ada penghakiman. Nah, jadi itulah mungkin interval antara masa tribulasi dengan berdirinya kerajaan 1000 tahun itu didahului dengan adanya pengadilan-pengadilan. Kalau kita baca di dalam kitab Daniel pasal 12, memang berakhirnya 7 tahun dengan berawalnya kerajaan 1000 tahun itu ada 35 hari di situ yang tidak disebutkan apa-apa yang terjadi di sana. Tetapi kalau kita baca Alkitab bahwa akan ada pengadilan-pengadilan. Nah, mungkin disitulah 35 hari itu dipakai untuk saya agak lupa ya, 75 hari atau 35 hari. Nanti saudara konfirmasi di kitab Daniel pasal 12 itu ya, antara 35 dan 75 hari. Nah, itu adalah waktu-waktu yang dipakai untuk melangsungkan penghakiman. 3 penghakiman di situ. 1 penghakiman kepada bangsa Israel yang lolos dari masa tribulasi. Yang kedua, pengadilan atas bangsa-bangsa, baik yang percaya kepada Allahnya bangsa Israel pada masa tribulasi maupun bangsa-bangsa yang tetap berkeras kepala. Makanya ada kambing dan domba. Itu adalah pemisahan antara bangsa-bangsa yang orang-orang dari bangsa-bangsa yang percaya kepada Allah dan orang-orang dari bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Allah. Yang percaya disebut domba, yang tidak percaya disebut kambing. Ya, jadi itu. Lalu kemudian tuh pengadilan yang ketiga adalah iblis akan dihakimi, lalu kemudian dimasukkan ke dalam satu jurang yang tidak ada alasnya, dan dia akan terkurung di situ selama 1000 tahun lamanya. Nah, nanti saya akan jelaskan betapa spesifiknya waktu 1000 tahun di dalam Wahyu pasal 22 itu, dan itu tidak bisa dikatakan ini waktu yang panjang yang tidak jelas periode atau durasi waktunya, tetapi itu adalah 1000 yang memang ada keterangan-keterangan yang memberikan penjelasan sehingga 1000 itu menjadi waktu yang sangat spesifik. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Nah, ini apa artinya, saudara? Tabut Allah itu adalah hadirat Allah. Bait suci itu adalah tempat di mana Allah hadir. Itu kalau kisah sejarah bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Tetap nanti kita baca di dalam Wahyu bahwa bait Allah itu adalah Allah itu sendiri. Dan ini berarti bahwa Allah memperlihatkan dirinya kepada seluruh umat manusia di bawah kolong langit ini. Bahwa Allah hadir untuk membela orang-orang yang percaya kepadanya, melindungi orang-orang yang setia kepadanya, tetapi juga kemudian memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada anak-anak Tuhan dan
melawan kepada Tuhan. Nah, kemudian penampakan bait suci itu ya ditandai dengan kilat, dengan deru guru, gempa bumi, dan hujan es. Itu adalah peristiwa-peristiwa yang menggetarkan seluruh umat manusia, bahkan penghuni alam semesta ini. Menandakan betapa dahsyatnya hadirat Tuhan itu di tengah-tengah umatnya. Ya, sejarah ketika Musa ada di Gunung Sinai itu terjadi. Dan kita sudah baca dari Wahyu pasal 1 sampai pasal 10 bagaimana guru itu merupakan tanda-tanda kemuliaan Tuhan. Gempa bumi, kilat, hujan lebat es itu juga sekaligus merupakan pembuktian kemuliaan, kemahakuasaan dari Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi saudara-saudara, kita melihat di situ bahwa pasal 11 ini memperlihatkan adanya pemisahan antara orang-orang yang percaya pada masa tribulasi, ya. Orang-orang percaya di sini jangan lagi dikatakan gereja, Bapak Ibu, ya, karena gereja sudah diangkat di awal masa tribulasi. Sementara orang-orang yang sedang menyembah di dalam bait Allah di sini adalah orang-orang yang baru percaya ketika masa tribulasi itu dimulai. Ya, contoh konkretnya adalah 144.000 bangsa Israel yang dimeteraikan, dan mereka itulah yang kemudian bersaksi kepada semua orang dan khususnya kepada bangsa Israel, dan orang-orang yang percaya kepada kesaksian mereka itu berkumpul beribadah secara periodik di dalam bait Allah, dan mereka itu kemudian dipisahkan, dilindungi dari malapetaka yang akan terjadi di Yerusalem. Ya, tadi ada, saya lupa tadi apa kemarin itu, bahwa kebakaran di Hawaii itu ada gereja yang terluput. Nah, jadi di Yerusalem itu ada gempa bumi, semua bangunan-bangunan runtuh, tetapi bait Allah itu utuh. Karena itu sudah diperintahkan kepada Yohanes, ukur, tetapi jangan ukur yang di luar pelataran bait suci, karena bait suci itu tempat di mana umat Allah hadir, dan karena itu mereka diselamatkan melalui bait Allah itu. Nah, jadi sungguh kita bersyukur ya, bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan tidak berdiam diri. Dia bukan hanya memberkati, tetapi dia juga memberi perlindungan. Jangan saudara merasa Tuhan tidak sayang kalau saudara tidak diberi kekayaan seperti orang-orang lain. Tetapi saudara diluputkan dari malapetaka, diluputkan dari segala macam kesukaran. Itu juga adalah berkat Tuhan yang wajib untuk saudara dan saya mensyukurinya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kurang lebih itu yang saya bisa uraikan dari Wahyu pasal 11. Tentu ini tidak detail ya, karena saya tidak mengeluarkan kutipan-kutipan baik dari Alkitab maupun dari buku-buku ya. Ada beberapa buku yang saya baca, saya jadikan referensi ya, tetapi itu tidak terlalu tidak terlalu harus ya, bukan tidak penting, tidak terlalu harus, tetapi apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu ini sudah merupakan rangkuman dari ayat-ayat referensi Alkitab dan juga pernyataan dari orang-orang yang mengamati atau menggali kitab Wahyu itu secara benar ya, bukan berdasarkan asumsi tetapi dengan data-data yang objektif. Nah, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu, mari maju terus ya. Kita bersyukur sekali lagi bahwa kita ada di satu zaman yang semuanya serba anugerah, dan karena itu bersyukurlah bahwa kita tidak akan mengalami peristiwa-peristiwa yang terjadi di 7 tahun zaman antikris. Jangan pernah bermimpi bahwa ini terjadi di zaman gereja sekarang ya. Wahyu pasal 4 sampai pasal 19 itu terjadi pada masa tribulasi, dan Wahyu pasal 20 sampai pasal 22 itu berbicara tentang pemerintahan Yesus dan juga langit baru, bumi baru. Nah, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang sudah kami dapatkan melalui Wahyu pasal 11.
Kami dapat melihat bahwa Tuhan itu setia kepada umatnya, sehingga walaupun bangsa Israel itu berkeras kepala dan tidak mau terima Yesus sampai hari ini, tetapi ada saatnya nanti bahwa mereka akan berpaling sebagaimana janji Tuhan, dan Tuhan akan terus-menerus menaungi mereka, melindungi mereka, sehingga mereka tetap setia mengiring Engkau sampai pada akhir masa tribulasi. Kami mengucap syukur Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang setia, Tuhan yang maha kuasa, dan Tuhan yang tidak pernah membiarkan orang-orang pilihannya itu diganggu oleh kuasa-kuasa jahat. Hamba-Mu sudah berhenti untuk memaparkan firman Tuhan ini, walaupun masih banyak hal yang tidak terungkap, tetapi kiranya apa yang sudah terungkap ini dapat memberikan pemahaman kepada anak-anak Tuhan untuk dapat memahami kitab Wahyu itu secara benar, secara alkitabiah. Hamba berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Ibu Hana. Ya, terima kasih Pak Daniel Palungan Demin atas sharing pada Wahyu pasal 11 ya. Kita menjadi dibukakan siapa kedua saksi itu kemungkinannya. Dan yang terakhir di bahwa pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya dan akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya, sungguh akan terjadi. Dan biarlah kita terus belajar mengulang-ulangi kali ya, karena saya merasakan tidak mudah kita dalam menguasai apa yang disampaikan kitab Wahyu. Mari saudara-saudariku, saya mau mengumumkan bahwa doa syafaat tidak di-live-kan. Silakan menghubungi kami, pergumulan Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih apapun itu, mari berbagi dengan kami akan mendoakan setelah renungan pagi ini selesai. Hubungi kami di Zoom atau dengan menghubungi bila ada yang mengenal rekan-rekan kami, silakan hubungi. Terima kasih. Mari kita berdoa atas renungan pagi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, pengurapan-Mu kembali kami minta secara khusus buat hamba-Mu Pak Daniel Palungan Demin. Tuhan, apa yang sudah disampaikan adalah isi hati-Mu, kuasai beliau, sehingga apa yang disampaikan Tuhan Yesus sesuai dengan isi hati-Mu yang tertera secara alkitabiah. Suara kenabian ini boleh didengar dan banyak pertobatan boleh terjadi. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, keluar masuk hamba-Mu ini ada dalam tangan kasih-Mu. Karunia keamanan, karunia menikmati, tidak saja dinikmati oleh hamba-Mu ini dengan sendiri, tetapi istri dan anak-anak mantu cucu boleh menikmatinya. Dan Engkau perluas kapasitas pelayanan beliau dari utara, selatan, barat, timur, pusat. Engkau kirimkan juga jemaat-jemaat yang baru kepada gereja yang dibawahi oleh hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Haleluya, amin. Mari kita akan mendengarkan pujiannya. Kita mendapat doa berkat yang akan dibawakan oleh Pak Daniel Palungan sebagai penutup renungan pada pagi ini. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak.
Bapa di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang sudah kami terima melalui renungan pagi Sema Adonai. Ada perkara-perkara besar yang akan terjadi di masa yang akan datang, tetapi Tuhan sudah singkapkan bagi kami, dan ini merupakan satu petunjuk untuk kami dapat selalu mempersiapkan diri, hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, agar kami tidak mengalami penghukuman-penghukuman, malapetaka, murka Allah yang akan dicurahkan ke atas seluruh muka bumi. Firman-Mu yang sudah kami dengar, kiranya itu termateri dalam hati kami dengan Roh Kudus, supaya kami dapat jadikan sebagai tuntunan dan pedoman di dalam segala aktivitas kehidupan kami. Sementara kami akan berpisah, akan melaksanakan tugas harian kami sepanjang hari ini, tangan Tuhan yang penuh kuasa kami juga harapkan untuk selalu memberkati sehingga pekerjaan kami berhasil dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami akhiri renungan pagi Sema Adonai di dalam nama Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami akhiri renungan pagi Sema Adonai pagi ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Daniel Palungan atas waktunya yang luar biasa hari lepas hari sepanjang bulan ini mendampingi kita. Terima kasih Pak. Dengan berakhirnya doa jadi nama saja cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mari dengan berakhirnya saudara-saudariku, doa blessing ini berakhirnya renungan pagi ini. Mari kita terus belajar kebenaran firman Tuhan sambil kita membangun tahta Tuhan akan memberkati kepada kita, dan kita boleh juga menghimbau saudara-saudari kita untuk terus bergabung, atau bila tidak bisa mendengar secara langsung, siaran tundanya bisa didengar dan dipelajari, menjadi berkat tidak saja bagi kita. Terima kasih. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati.